coba perhatikan kalimat berikut ini. My sweetheart, a lonely girl is now far on the island, taken from Cintaku Jauh di Pulau by Hairil Anwar. Nah, dari kalimat tersebut, Guleners bisa nggak menyimpulkan apa sih itu positives? Masih belum juga? Oke. Nah, terkadang nih Guleners, kita kalau menulis atau berbicara, terkadang kita ingin menambahkan informasi nih Guleners, tapi kita terkadang malas untuk menulis ulang atau berbicara ulang nih Guleners. For example, nih ada 3 kalimat di sini Guleners. Afika is funny, she is in 3rd grade, and then she lives in Jakarta. Nah, kira-kira Guleners pada tahu nggak sih gimana sih caranya 3 kalimat tersebut diubah menjadi satu? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Seperti ini. Afika, a funny 3rd grader, lives in Jakarta. Nah, a funny 3rd grader di sini adalah a positive nih Guleners. Diubah dari kalimat yang kedua tadi, yaitu dengan cara mengubah kalimat ini nih Guleners menjadi kata benda, a funny 3rd grader. Nah, kata benda ini masih memodifikasi kata Afika nih Guleners sebagai subjek. Jadi, kalau dilihat dari struktur kalimatnya, Afika here is the subject. Nih, lalu verbnya mana? Yang jelas bukan a funny 3rd grader ya, karena itu adalah a positive. Verbnya adalah kata lives. Nah, lalu diikuti in Jakarta sebagai adverbial of place, right? Lalu apa sih sebenarnya appositives ini? Gulener pasti bertanya-tanya. Oke, let's see. Definition of appositives. Nah, Guleners, appositive itu adalah kata benda yang datang sebelum atau sesudah kata benda lain yang mempunyai artian yang sama. Dan fungsinya adalah untuk mengidentifikasi kata benda tersebut atau rename atau mengganti namanya, atau juga explaining atau menjelaskan kalimat sesudah atau sebelumnya. Nah, kira-kira Guleners sejauh ini sudah mengerti tentang appositives? Okay. Here are some cool facts about appositives. First, appositives adalah noun atau pronoun nih Guleners. Lalu berada di samping langsung kata benda atau pronoun lainnya. Untuk menjelaskannya hanya dipisahkan oleh koma nih good learners. Nah, appositive selalu disertai dengan hadirnya tanda baca koma yang membatasi informasi tambahan dengan informasi jelas. Lalu here informasi tambahan atau spesifikasi detail tentang noun atau pronoun tadi nih good learners. Here is an example of an appositives. For example, the teacher, Mrs. Amelia, was the most interesting person I have ever met. See, I told ya. Mrs. Amelia adalah kata benda nih Guleners, dan kata benda di sini yang garis bawah ini adalah appositives. Nah, dan appositives ini memodifikasi kata benda lainnya, yaitu the teacher. Jadi, Mrs. Amelia ini masih bagian dari the teacher. Nah, informasi detail dari the teacher. Lalu, nih, berada di samping kata yang dimodifikasinya dipisahkan oleh koma nih Guleners, ya. Dan memberikan informasi tambahan atau spesifikasi detail. Oke, sejauh ini sudah mengerti? Ha, tentu saja ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal nih Guleners. Contoh soal dalam tes TOEFL biasanya seperti ini. Blah 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 blah, koma, Sarah really misses her basketball shots. Kira-kira jawabannya apa ya Guleners? Ada yang tahu? Yes, betul ya. Jawab yang tepat adalah A, an excellent basketball player. Why? Karena kalimat tersebut membutuhkan appositives. Gak percaya? Kita coba bedah nih struktur kalimatnya. Sarah is a subject, really is adverb, lalu diikuti oleh verb, misses, lalu ada object, her basketball shots. Nah, dari struktur kalimat sebetulnya kalimat ini sudah komplit nih Guleners. Namun, tanda koma di sini menyiratkan bahwa kalimat ini membutuhkan appositives. Lalu, dari opsi yang tersedia pada jawaban B dan C terdapat kata kerja is sehingga bukanlah bentuk appositives. Lalu, pada jawaban D betul nih appositives. Namun
Hanya saja pronoun her seharusnya ditiadakan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, an excellent basketball player. Tricks for you guys. The first one, carilah verb terlebih dahulu pada soal tersebut. Karena verb dapat membantu kalian nih, good learners sekalian, untuk mencari tahu susunan kalimatnya. Lalu juga jika tidak ada verb dalam soalnya, berarti jawaban yang dibutuhkan adalah verb. Kedua, appositives bukanlah pengulangan nih, good learners, bukan pengulangan dari kata benda yang sudah ada di suatu soal. Tapi appositives adalah informasi tambahan atau specification detail about the noun. Lalu ketiga, appositives selalu disertai dengan hadirnya tanda baca koma untuk memisahkan antara informasi tambahan dengan informasi jelas. Dan terakhir, jika suatu kata termasuk dalam appositive sudah dipastikan nih, good learners, kata tersebut bukanlah subjek kalimat. Okay, thank you very much for joining me here